Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadlan Habib dengan NIM 0101212076 dari Prodi KPIC semester 4 Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Baiklah, di sini saya akan memenuhi tugas akhir semester dari mata kuliah hadis tematik, yang dimana saya akan menjelaskan pertama yaitu pengertian hadis. Hadis menurut pengertian bahasa yang mempunyai beberapa arti, yaitu jadid, sesuatu yang baru. Lawan kata dari kodim, sesuatu yang lama. Qorib, dekat. Lawan kata dari ba'id, jauh. Dan khabar yang berarti yaitu sesuatu yang diberitakan, diperbincangkan, dan dipindahkan dari seseorang kepada orang lain. Sedangkan hadis menurut istilah, ada perbedaan pendapat antara ahli hadis dan ahli usul. Menurut ahli hadis, ialah seluruh perkataan, perbuatan, dan hal awal tentang Nabi Muhammad SAW. Sedangkan menurut yang lainnya, ialah segala sesuatu yang bersumber dari perkataan Nabi, baik yang berupa perbuatan maupun ketetapan. Sedangkan ahli usul didefinisikan sebagai perkataan, perbuatan, takrir dari Nabi Muhammad SAW yang berkaitan dengan hukum syara dan ketetapannya. Dan yang kedua itu saya akan membahas tentang definisi hadis tematik. Hadis tematik atau dalam bahasa Arab yaitu maudhu'i, secara bahasa berasal dari kata maudun yang merupakan isim mauful dari kata wa'da yang berarti masalah atau pokok permasalahan. Dan secara etimologi, kata maudhu'i yang berarti meletakkan sesuatu atau merendahkannya, sehingga kata tersebut merupakan lawan kata dari al-arafu yang berarti mengangkat. Maka yang dimaksud tematik atau maudhu'i ini ialah mengumpulkan hadis-hadis yang terpecah-pecah dalam kitab-kitab hadis yang terkait dengan topik tertentu, kemudian disusun dengan sebab munculnya atau dan pemahamannya, dan dengan penjelasan dan pengkajian dalam masalah tertentu. Metode tafsir ini sebenarnya hampir sama dengan metode tafsir tematik atau tafsir al-maudhu'i, yaitu salah satu cara yang digunakan untuk menafsirkan ayat Al-Quran. Hanya saja dalam metode hadis tematik, seseorang harus menyeleksi kualitas hadis terlebih dahulu, apakah ia hadis sahih atau tidak. Sedangkan dalam metode tafsir tematik, hal itu tidak diperlukan karena Al-Quran sudah pasti kebenarannya. Metode ini perlu dilakukan karena mengingat Nabi Muhammad SAW terkadang menyampaikan perkataannya kepada beberapa orang sahabat yang tidak disampaikan kepada sahabat lain. Terkadang pula sebuah hadis dalam riwayat yang satu jalur sanad berbeda dengan riwayat yang kedua. Begitu pula terbanyak riwayat hadis yang kadang-kadang disampaikan secara ringkas, sedangkan dalam riwayat yang lain disampaikan dengan panjang lebar, padahal ia tetap satu tujuan atau satu tema. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang metode mengkaji hadis secara tematik. Saya mengambil 3 poin. Yang pertama yaitu metode tematik yang berdasarkan kata kunci. Metode ini ialah metode yang berpijak pada kata kunci yang utama ada pada hadis tersebut. Dan yang kedua, metode tematik analitis. Metode ini ialah metode yang mengacu pada bagaimana mendapatkan gambaran komprehensif terkait tertentu dan tema yang berpijak pada hadis tertentu. Dan yang ketiga yaitu metode tematik konseptual. Metode ini ialah metode yang mengkaji terhadap tema-tema tertentu dengan menggunakan perspektif hadis Nabi. Dan saya akan menjelaskan tentang hadis tablik. Pertama itu terdapat dalam hadis riwayat Bukhari, hadis tentang tablik. Balaghu ala walal ayah. Sampaikanlah dariku walau hanya satu ayat. Hadis tentang nasihat, ad-dinun nasihah.
Qulna liman qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li imatul muslimina wa amatihim rawahul muslim. Agama adalah nasihat. Kami bertanya untuk siapa beliau, menjawab bagi Allah, bagi kitabnya, bagi rasulnya, bagi pemimpin-pemimpin kaum muslim, serta bagi umat Islam umumnya. Hadis riwayat Muslim. Hadis tentang etika berdakwah. Fa in rakamu lamang yakunu fi say'in qata illa danahu wala nazami min syai'in qata illa sanahu. Sesungguhnya lemah lembut tidaklah ada pada sesuatu kecuali akan menghiasinya, dan tidaklah dicabut dari sesuatu kecuali akan memperkeruhnya. Hadis riwayat Abu Daud, sanad sahih. Hadis tentang ciri-ciri orang munafik. Arba'ina man kana fi kana munafiqan khalisan wa min kanat fihi khoslata min kunna kanat fihi khoslata minna nafikun hatta yad'ahu idza aw tamanna hana wa idza haddasa kadzaba wa idza akhadaha wada wa idza khasamal jar. Ada 4 tanda. Jika seorang memiliki 4 tanda, maka ia disebut munafik tulen, artinya munafik yang utuh. Jika ia memiliki salah satu tandanya, maka dalam dirinya ada tanda kemunafikan, sampai ia meninggalkan perilaku tersebut, yaitu jika diberi amanat, dia khianat, jika berbicara, ia dusta, jika membuat perjanjian, dia tidak memperpenuhinya. Hadis riwayat Muslim. Dan yang terakhir itu ada hadis tentang melihat kemungkaran. Hadis tentang melihat kemungkaran. An Abi Sa'idil Khudri radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah yaqulu man kana minkum munkaran fala yu'arradu bi'adihi fa in lam yastati fa balisanahi fa in lam yastatu fabakilaihi wadhalika adhafal imana. Rawahul Muslim. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa dari kalian melihat kemungkaran, ubahlah dengan tangannya, jika tidak bisa, ubahlah dengan lisannya, jika tidak bisa, ingkarilah dengan hatinya, dan itulah merupakan selemah-lemahnya iman. Hadis riwayat Muslim. Demikianlah presentasi pemaparan yang telah saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.